kesehatan, kekuatan, terutama untuk keluarga besar Pak Surya Wijaya, di mana kekasih jiwa kita Ibu Hasnati sudah dipanggil Tuhan. Kita percaya bahwa pada saat ini rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Kita mau mempersiapkan ibadah pelepasan jenazah pada saat ini. Kita akan memulai dan kita angkat pujian nomor 1, Bapak Ibu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, amin. Kau Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, amin Tuhan. Kau Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih kuasa-Mu, penyertaan-Mu pada saat ini. Kami semua diberikan kesehatan, kekuatan di dalam pada saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah pelepasan jenazah kekasih kami Ibu Hasnati. Kami percaya Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami semua, terutama keluarga besar dari Bapak Surya Wijaya, anak-anak mereka, dan semua Tuhan, keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Pada saat ini Bapak, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, yang menyertai kami ibadah ini Bapak. Dari awal pertengahan sampai pada kami melepaskan jenazah ini, Tuhan urapi kami. Urapi kami semua, terutama hamba-Mu yang melayani firman Tuhan dan hamba-Mu yang mimpin pujian ini Bapak. Sampai kami berangkat nanti, tiba di tempat pemakaman, Tuhan menyertai kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan.
dan tibakan kami dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nomor 109 Bapak Ibu. Betapa dalamnya kasih-Mu, amin. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Betapa dalamnya kasih-Mu, amin. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, agar ku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Siska posting ini juga dalam ayat ini ya, Matius 4 ayat 7. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan, aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik dan telah memelihara iman. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Hasnasti sudah mengakhiri suatu pertandingan, suatu kehidupan yang penuh tantangan di dalam menghadapi suatu sakit penyakit ya selama berapa tahun, hampir 3 tahun ya, berbagai macam penyakit keluar masuk rumah sakit. Karena saya tahu ya, saya tim besuk juga, jadi kehidupan itu saya tahu. Memang penderitaan demi penderitaan sakit penyakit kadang-kadang kita bisa alami hal itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus adalah suatu rencana yang indah bagi kita semua. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kejadian ini menimpa saya. Tetapi suatu saat saudara ya, di mana rencana Tuhan itu baik ya, karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Nah, pemulihan tubuh, pengampunan dosa itu bisa terjadi melalui sakit penyakit dan berbagai hal. Dan sekarang Ibu Hasnasti sudah enak mengakhiri suatu pertandingan kehidupan, dan yang terlebih penting telah memelihara imannya, tetap percaya
kepada Tuhan Yesus. Ini saudara ya, kehidupan. Jadi endingnya tetap percaya kepada Yesus. Kadang-kadang kan orang mengalami ujian cobaan yang berat, di mana Tuhan, dan saya udah nggak percaya pada Tuhan lagi karena Tuhan nggak sayang. Kenapa saya ditimpa penyakit seperti ini? Ya, tadi kita sudah menyanyikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Inilah saya percaya bahwa Ibu Hasnati sekarang sudah enak, sudah terlepas ya Pak Surya, sudah terlepas dari segala sakit penyakit penderitaan, dan dia sudah enak bersama Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menaikkan pujian. Nanti kita akan mendengar firman Tuhan, mau persiapan hati kita untuk firman Tuhan. Nomor 79. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini saatnya, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri, nanti saya persilakan hambanya. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan pada kami, walaupun dalam keadaan duka cita. Tetapi Tuhan lewat Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Sebab itu Tuhan, sebentar kami akan melakukan pelepasan jenazah ke tempat pemakaman, dan kami akan menutup peti ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami,
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan melawat kami semua, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan, Pak Surya dan anak-anak mantunya dan cucunya. Tuhan, kami serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih. Urapan kuasa Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kami yang ditinggalkan boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, boleh dihiburkan. Dan lewat hidup kami, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan. Waktu hari Kamis ya, kami besuk dan kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Hasnati. Puji Tuhan masih sempat makan dan minum perjamuan kudus. Waktu-waktu yang Tuhan berikan kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, kami seringkali mendengar dari Pak Surya bagaimana Ibu Hasnati belakangan ini datang keluar masuk rumah sakit ya, karena memang kalau kita sakit dan terbalik saja, walaupun kita bolak-balik, suatu saat di belakang kita akan luka ya. Dan itu memang tubuh manusia, dia akan luka, dan luka itu kadang-kala agak merepotkan, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat Ibu Hasnati. Nah, sekarang kita percaya Ibu Hasnati sudah bersama dengan Tuhan Yesus, sudah terlepas dari segala sakit penyakit, karena ini secara tubuh, tapi rohnya sudah bersama Tuhan. Nah, untuk keluarga yang ditinggalkan, Pak Surya, keluarga, ya sanak saudara, mungkin adik kakak yang masih ada, apa sih yang Tuhan mau dalam kita menghadapi situasi seperti ini, di mana orang yang kita kasihi dipanggil pulang? Dalam keluarga besar ya, saya dengar berapa 12 atau 14 ya, 12. Keluarga besar biasa berkumpul satu-satu dipanggil Tuhan ya, dan memang rasanya masih pada kumpul, tiba-tiba sekarang sudah tidak. Dan itu memang kenyataan hidup akan terjadi. Kita ini yang hadir, kita juga nggak tahu kapan, tapi pasti, karena kematian adalah pasti. Tapi sebagai orang percaya, apa janji Tuhan? Nah, kita buka dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4. Sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali kita akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Saudara yang kasih, firman Tuhan katakan, memang ketika orang yang kita kasihi dipanggil, kita berduka, dan itu manusiawi.
Ya, semua orang akan menghalangi ini. Tetapi firman Tuhan katakan, kita punya pengharapan. Ibu Hasnati punya pengharapan. Ketika dia masih hidup, dia punya pengharapan. Suatu saat, dia dipanggil Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus, Tuhan dan Allahnya. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup Bu Asnati. Nah, itu pengharapan dia. Nah, kita yang ada, Tuhan ingatkan. Berduka cita boleh, tapi jangan berkelanjutan. Karena ada beberapa orang yang tidak kuat dengan keadaan ini, dia membuat dirinya menjadi susah. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang sangat kecewa dengan keadaan ini. Tetapi firman Tuhan katakan, berduka cita boleh, tapi jangan berkelanjutan. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan apa sih anak-anak Tuhan? Pengharapan apa yang Tuhan janjikan? Nah, kalau kita baca dalam Matius, Yohanes 11, di sana katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan menjanjikan, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita yang masih hidup jangan gelisah. Kenapa? Karena kita percaya sesuai janji Tuhan, Ibu Hasnati sudah disiapkan tempat. Dia sudah di sana bersama Tuhan, sambil menunggu, saudara, sampai kesudahan dunia. Karena semua manusia nanti akan masuk dalam pengadilan. Pengadilan di akhir zaman. Dan Tuhan Yesus sebagai hakimnya dan sebagai pembela. Dan itu yang kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari. Apa yang telah kita perbuat nanti akan diperhadapkan di pengadilan. Dan kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa, ketika penuntut menuntut kehidupan saudara dengan data-data mungkin kesalahan-kesalahan kita, tapi Yesus katakan sudah dihapus oleh darahku. Dan itu yang menjadi pengharapan kita, itu menjadi kesukaan kita. Makanya firman Tuhan katakan jangan berduka yang berkepanjangan. Jadi sebentar kita akan tutup peti dan kita akan bawa ke pemakaman. Memang secara manusia kita berduka, tapi kita percaya Ibu Hasnati sudah bersama Yesus. Dan kita yang ada saat ini suatu saat akan dipanggil pulang dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, ini yang Tuhan katakan. Sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, tetap percaya kepada Yesus seperti Ibu Hasnati tetap percaya sampai Tuhan memanggil. Dan kita akan bertemu nanti bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan yang utama bertemu dengan Yesus. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan buat kita semua. Ayo siap firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, ampuni kami kalau kami berduka cita begitu sangat mendalam. Tetapi lewat firman yang kami dengar, Engkau mengingatkan kami bahwa ada pengharapan yang Engkau siapkan, dan itu sudah menjadi kenyataan. Engkau Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kami, dan Engkau naik ke surga menyiapkan tempat buat kami. Engkau sudah menyiapkan tempat buat Ibu Hasnati. Suatu saat pun kami akan dipanggil, karena tempat yang Kau sediakan buat kami sudah selesai. Tuhan,
Adakah kami tetap percaya kepadamu? Adakah kami tetap taat dan setia mengiringi Engkau? Bila pada saat Engkau memanggil kami boleh tetap dalam kasih anugerah-Mu, tetap setia, tetap taat mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah menjadi berkat, dan kami dikuatkan dan dihiburkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ya silakan Pak. Ya, pinggir aja. Ya. Sampai bertemu, ya bertemu di kaki Tuhan. Sampai bertemu, ya bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu, ya bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu, ya bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu, ya bertemu keluarga besar pastinya ya Tuhanku. Sampai bertemu, ya bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu, ya bertemu di kaki Tuhanku. Sampai bertemu, ya bertemu di rumah Bapakku. Sampai bertemu, ya bertemu di kaki Tuhanku. Ya sudah.